akan mati. Di samping itu bahwa dengan ingat mati juga faedahnya ulama jelaskan fa innahu yumhisul dzunub. Dengan kita ingat mati kita akan sadar, kita akan bisa kembali kepada Allah dengan banyak berbuat amal saleh. Efeknya akan yumhil dzunub, akan menghapuskan dosa-dosa. Wa yuzhidu fid dunya, dan orang yang banyak ingat mati dia akan zuhud hidupnya di dalam dunia ini. Jadi itu yang paling bagian akhir daripada penjelasan ulama, membahas masalah yang namanya zikrul maut. Disuruh banyak ingat akan mati. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita aman sehingga kita tidak mau ingat kembali akan Allah Subhanahu wa taala. Ada maqalah dari Ghazali Kalimatan, disuruh ingat mati. Apa ada enggak tandanya orang yang senantiasa ingat mati? Ada firman Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, afaman syarahallahu sadral Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Nabi kita ditanya di dalam firman Allah yang dalam Al-Quran, Tuhan katakan afaman syarahallahu sadral Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Seorang yang Allah Ta'ala luaskan dadanya dengan Islam, maka itu di dalamnya hatinya Allah Ta'ala berikan cahaya. Bahwa ala nurim merabi, maka yaitu ada atas cahaya daripada Tuhannya. Lalu Nabi menjelaskan dalam firman itu, kata Nabi kita, inan nura idza dakhalal qalba in syaraha lahu sadru wan fasaha. Sesungguhnya cahaya Allah Subhanahu wa taala yang tadi katanya ala nurim rabbi, Nabi jelaskan apabila masuk hati seorang akan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka akan merasa luas dadahnya. Wan fasaha, sama mananya insyaraha. Lalu Nabi kita ditanya, qila fahal lidzalika min alamatin. Ada enggak tanda-tandanya orang yang di dalam hatinya ada cahaya Allah Subhanahu wa taala? Nabi jawab, na'am. Ada apanya? Ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya orang yang sudah Tuhan masukin ke dalam hatinya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, at-tajafa 'anil ghurur. At-tajafa 'anil ghurur, artinya renggang dia daripada negeri yang mengelirukan ini. Renggang hatinya, renggang jiwanya, renggang dirinya daripada negeri yang mengelirukan. Maksudnya daripada dunia. Dia enggak akan tergoda dengan dunia, karena dunia ini namanya daril ghurur. Negeri yang banyak, kalau kita kurang-kurang hati-hati akan keliru kita. Itu dia antara tandanya orang yang di dalam hatinya ada cahaya siapa? Ada cahaya Allah. Yang lainnya wal inabah ila daril khulud. Dan tanda orang yang Tuhan masukin cahaya ke dalam hatinya, di antaranya dia senantiasa kembali kepada daril khulud. Daril khulud artinya akhirat, negeri yang kekal. Jadi senantiasa dia ingat bahwa di akhirat itu bakal kekal selama-lamanya. Kalau di dunia walaupun banyak berapa diberikan umur, dia akan habis dan sementara. Walaupun dikasih hidup lama, andai kata 100 tahun umpamanya, tapi dibandingkan dengan akhirat itu enggak ada apa-apanya. Namanya daril khulud. Lalu tanda orang yang ada cahaya hatinya ke dalam hati Tuhan beri cahaya, wal isti'dadul maut qabla nuzulihi. Dan dia senantiasa bersiap-siap untuk mati sebelum datangnya mati. Maksudnya dengan senantiasa dia isi kehidupannya dengan banyak berbuat amal baik, dengan banyak berbuat amal saleh. Namanya isti'dadil maut qabla nuzulihi. Senantiasa siap dirinya
untuk mati, sebelum datang mati. Dengan dia isi kehidupannya segala macam kebaikan, segala macam amal saleh yang menjadi bekal dan temannya nanti di mana? Di akhirat. Lalu Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab bidayahnya, wa tafakkar fi qasdi umrika, pikirin oleh kamu di dalam pendeknya umur kamu. Wa in ishta matalan mi'ata sanatin bil idhafati ila maqamika bidal akhirah. Pikirin oleh kamu di dalam pendeknya umur kamu, sekalipun Anda kata diberikan hidup 100 tahun, dibandingkan dengan tempat kamu di akhirat itu sangat sedikit. Wahya abadul abad, dan yaitu di akhirat sifatnya sudah abadul abad atau abadal abidin, keadaan yang sudah kekal, tidak ada penghabisannya, tidak ada kesudahannya. Tinggal apa yang kita dapatkan di akhirat itu. Apakah dapat kesenangan? Maka kesenangannya yang abadal abidin. Enggak ada kesusahan lagi yang dia akan dapatkan kalau sudah di syarga mendapat kesenangan. Bisa begitu karena waktu dunia dia sangat bersungguh-sungguh berusaha untuk beramal saleh untuk menjadi bekal. Maka dia akan mendapat kesenangan yang abadal abidin. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammal masyaqqata wa dhulla fi talabi dunya syahran aw sanatan raja'an antas tariha biha 20 sanatan. Lalu diingatkan lagi kita, pikirin engkau di dunia sungguh-sungguh nyari kehidupan dunia untuk mendapatkan kesenangan yang sementara. Kita berusaha, kita dagang, kita kerja, kita bertanam, harapannya supaya mendapat hasil dan kita akan mendapat kesenangan sementara dari hasil usaha kita itu. Untuk dunia aja kita kayak gitu, maksudnya begitu. Kita akan sungguh-sungguh mencari bekal di dunia untuk bagaimana supaya kita senang dengan kita mendapatkan hasil yang kita usahakan susah payah itu. Fa kaifa la tatahammalu dzalika ayyaman qala ila raja'anil istirahata abadal abad. Kalau untuk dunia kita berusaha begitu bukan main sungguh-sungguhnya, maka bagaimana engkau tidak menanggungnya itu ayyaman qalail, beberapa hari yang sebentar, raja'anil istirahata abadal abid, yang akan mengharapkan kesenangan yang selama-lamanya. Jadi maksudnya kata Imam Ghazali, kalau di dunia kita sungguh-sungguh nyari dunia supaya kita jangan sampai susah di mana? Di dunia ini. Padahal cuman siapa? Cuman sebentaran, tapi kesungguhan kita kata Imam Ghazali bukan main, hanya untuk mendapatkan kesenangan yang sebentaran. Bagaimana engkau tidak tanggung, engkau tidak sungguh-sungguh akan begitu, akan hari yang sedikit dibandingkan akhirat. Di dunia ini ayaman qalail. Ayaman qalail, penjelasan ibaratnya bukan qalilan tapi qalaila. Bahasa kitanya sedikit banget gitu. Kalau qalil ibaratnya sedikit, tapi kalau qalail itu sedikit apa? Sedikit banget maksudnya gitu. Di dalam bagaimana engkau tidak mau berusaha untuk di dunia ini padahal cuma sementaran, untuk mendapatkan mengharapkan kesenangan abadal abad nanti di akhirat. Maksudnya kenapa kalau untuk akhirat kita males-malesan, padahal kesempatan hanya sebentar. Di mana? Di dunia. Kesenangan yang kita dapatkan di akhirat itu hasil daripada usaha kita di mana? Di dunia dengan kita berbuat amal saleh yang banyak. Padahal di dunia sifatnya hanya ayyaman qalail, hanya beberapa hari yang sangat sedikit, yang harapannya kalau kita bisa isi waktu itu walaupun hanya sedikit, umur kita akan mendapat kesenangan abadal abad.
al istirahata abadal abad, akan mendapat kesenangan yang selama-lamanya. Jadi kata Imam Ghazali ngingetin kepada kita gitu, bagaimana kalau dunia engkau sungguh-sungguh banget ngapainnya, nyarinya, padahal kesenangan dunia hanya seapa, hanya sedikit. Mestinya kita sungguh-sungguh untuk apa? Untuk akhirat. Karena dengan kita berusaha sungguh-sungguh untuk akhirat, kita bisa mendapat kesenangan yang abadal abidin, walaupun hanya umur kita sebentar. Jadi artinya maksudnya bahwa umur yang sebentar ini di dunia ini kita harus betul-betul isi. Jangan sampai kita sia-siakan. Apalagi sampai kita berbuat maksiat, kita pakai berbuat maksiat, na'udzubillah. Kalau bisa jangan sampai ada waktu yang kosong untuk beribadah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berdunia ini hanya sebentar. Kalau kita benar, kita beramal saleh dengan benar, maka kita akan dapat kesenangan yang abadal abidin. Wala tatulu amalaka fayudqilu alaika amaluka. Maka jangan jadi orang tulul amal. Tulul amal artinya merasa masih lama mati, masih lama hidup di mana? Hidup di dunia, sampai mempersiapkan diri untuk mati itu asal-asalan aja, maksudnya begitu. Namanya tulul apa? Tulul amal. Kalau kita tulul amal, maka berat atas kita untuk berbuat amal. Karena kita tulul amal, angan-angan kita jauh, harapan kita masih lama hidup, maka bawaannya akan berat untuk berbuat amal saleh. Jadi jangan sampai kita jadi orang tulul amal. Disuruhnya kemarin qasrul amal. Artinya cita-cita hidup itu jangan sampai dipikirin banget jauh-jauh. Yang penting untuk apa? Urusan apa? Urusan akhirat. Namanya tulul amal. Itu artinya kita berangan-angan masih jauh hidup kita. Padahal umur kita enggak apa? Kita enggak tahu kapan datangnya. Wa qadir qurbal mauti, dan takdirkan oleh engkau bahwa mati itu dekat. Mati sesuatu yang ditunggu-tunggu. Mati sesuatu yang diapain? Yang ditungguin. Kalau bara ditungguin pasti apa? Pasti bakal ngapa? Bakal datang. Mau nggak mau mesti. Yang namanya apa? Yang namanya mati sifatnya itu sesuatu yang ditunggu-tungguin. Bahkan malah kita nggak tahu datangnya kapan, itu apa? Itu mati. Maka supaya kita semangat untuk beribadah, untuk beramal soleh, kata Imam Ghazali, qadir qurbal maut, takdirkan bahwa mati itu dekat sama kita, sehingga kita bisa siap-siap untuk mati dengan cara kita isi kehidupan kita dengan banyak amal apa? Amal soleh. Itu maksudnya kata Imam Ghazali, qadir qurbal maut, dekat, takdirkan bahwa mati itu ngapa? Dekat. Wa qul fi nafsika inni atahamu masyaqqatal yawma fala ali amutul laila wasbil laita fala ali amutu ghadan. Lalu kata Imam Ghazali, katakan pada diri lu, bahasa kita gitu, bahwasanya aku menanggung segala kesusahan satu hari, maka barangkali aku mati pada waktu malam. Maksudnya sekedar pagi-pagi siang hari kita ibadah sebentar, itu pala ali amutul lailata, barangkali entar udah ngapa? Udah mati. Jadi di waktu siang hari ingat bahwa kita belum tentu sampai apa besok lagi. Mungkin malam kita akan apa? Akan mati. Maksudnya seperti itu. Jangan sampai kita lalai. Ingat kepada Allah, jangan sampai kita lalai daripada berbuat amal saleh. Dan kita sabar semalaman, maka barangkali mati besok hari. Di waktu malam pun seperti itu. Kita sabar berbuat ibadah kepada Allah dengan capek sedikit, maka barangkali kita nggak tahu besok akan apa, akan mati. Dengan kita sabar beramal di waktu malam, besok mati, maka kita beruntung. Dengan sebab semalaman kita beramal, pada waktu malam maksudnya beramal baik, kita mati besok, maka akan mendapat kesenangan yang tadi abadul abad.
Kenapa begitu? Fa innal mauta la yahjumu fi waqtin mahsusin wa halin mahsusin wa sinnin mahsusatin. Karena sifat mati itu enggak datang pada waktu yang tertentu. Mati itu enggak tentu apanya? Datangnya. Nah, jadi untuk itu kita mesti terus menyiapkan diri untuk mati. Karena mati sesuatu yang ditunggu yang pas datangnya dan kita nggak tahu itu kapan apanya. Kapan datangnya itu mati. Maka kata ulama begitu, fa innal mauta la yahjumu mahsusin. Mati itu nggak akan datang pada waktu yang tertentu. Kita nggak tahu kapan yang namanya mati, ajal datang pada diri kita. Juga wala yahjumu fi halin mahsusin. Bahwa mati nggak datang pada waktu yang tertentu, pada hal, pada keadaan kita yang tentu. Apakah keadaan kita lagi berbuat ibadah? Apakah keadaan mati datang pada waktu kita berbuat maksiat? Na'udzubillah. Karena mati itu akan datang enggak pada waktu yang tertentu. Halin mahsusin, artinya pada keadaan yang tentu bagi kita. Apakah kita lagi ibadah? Alhamdulillah. Kalau kita lagi ibadah, tiba-tiba ajal kita apa? Sampai, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang husnul apa namanya? Husnul khatimah. Na'udzubillah. Kalau sampai mati datang kepada kita, kita sedang berbuat apa? Berbuat dosa. Maka akan mendapat kesusahan yang abadal abid tadi. Maka untuk itu kita terus disuruh siap-siap. Wasinin makhsusatin. Takdirnya wa ifa innal mauta la yahju bisinin makhsusatin. Bahwa mati nggak akan datang pada umur yang tertentu. Jadi mati itu sifatnya kapan datangnya, di umur berapa mati datang kepada kita, ajal kita nggak apa. Kita nggak tahu, itu namanya fa innal mauta la yahju bisinin makhsusatin. Mati nggak akan datang pada umur yang tertentu. Apakah umur 50, apakah umur 40 atau umur 30, bahkan bisa umur masih muda udah ngapa? Udah mati. Namanya mati itu nggak datang di dalam umur yang tertentu. Semuanya rahasia siapa? Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita harus disuruh sungguh-sungguh siap diri untuk apa? Untuk mati, untuk datangnya ajal. Dengan senantiasa kita isi kehidupan kita dengan berbuat segala perbuatan yang baik yang menjadi amal saleh buat kita. Wala budda min hujumihi. Maka tidak boleh tidak dan tidak boleh tidak daripada datangnya. Pasti mati itu bakal apa? Bakal datang. Maka kita diingetin, bahasa kitanya biar ingat, kamu bahwa mati itu enggak datang pada waktu tentu, enggak datang pada umur tertentu, enggak datang pada keadaan yang tentu bagi kita. Semuanya itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mau enggak mau pasti akan datang. Sebagaimana kita sudah maklum, nggak ada orang yang kekal di mana? Di dunia nggak ada orang yang kekal. Semuanya bakal apa? Bakal mati. Dan kapan mati datang kita nggak apa? Kita nggak tahu. Fal isti'dad lahu aula minal isti'dad lid dunya. Maka bahwasanya bersiap-siap diri baginya, ayatnya untuk mati itu mestinya lebih aula, lebih penting daripada bersedia bagi dunia. Maksudnya seperti itu. Bukan berarti nggak dikasih kita mencari dunia, tapi ingat, jangan sampai kita hidup di dunia, kita hidup mencari dunia sampai lupa sama apa? Sama yang namanya apa? Yang namanya mati. Kenapa? Karena di dunia walaupun kita hidup berapa lama pasti akan ada apanya? Ada batasnya. Kalau di akhirat, yang namanya negeri akhirat itu udah nggak ada apanya? Nggak ada batasnya. Lalu di tempat yang nggak ada batasnya, apa yang kita dapetin? Apa kesenangan, apa kesusahan, itu yang kita mesti apain? Yang mesti kita ingetin. Di akhirat itu sifatnya nggak ada apanya? Nggak ada batasnya, udah namanya kekal abadal abidin. Lalu di tempat yang abadal abidin, apa yang kita dapetin? Kesenangan apa? Apa kesusahan? Itu yang mesti kita apain? Yang mesti kita pikirin, bagaimana caranya agar yang kita dapat kesenangan, supaya kesenangan kita abadal apa?
abadal abidin, artinya dengan terus kita berusaha berbuat amal soleh. Wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha illa muddatan yasyaratan. Wah, engkau tahu bahwa engkau tidak akan kekal di dunia ini kecuali muddatan yasyaratan, kecuali pada waktu, pada masa yang sangat sedikit. Bahwa kita di dunia itu nggak akan kekal kecuali hanya pada waktu yang apa? Yang sedikit dibandingkan dengan keadaan nanti di mana? Di akhirat. Tadi sudah terangkan, sekalipun kita hidup 100 tahun umpamanya, itu dibandingkan dengan tempat kita di akhirat itu nggak ada apa-apanya, artinya sangat sedikit sekali. Apalagi kalau umurnya kurang dari itu. Andai kata dikasih umur 100 tahun dibandingkan dunia akhirat masih sangat sangat sedikit. Nah, maka di waktu yang sangat sedikit ini kita mesti sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan kesenangan yang abadal apa? Yang abadal abidin, begitu maksudnya kata ulama. Wala'allahu lam yabqa min ajalika illa nafsun wahidun aw yaumun wahidun. Dan barangkali nggak ada ketinggalan daripada kita kecuali hanya nafsun wahidun. Nah, satu napas yang satu. Orang kena mati napas. Nah, ini cuma napas keluar apa? Keluar masuk. Bisa jadi begitu keluar dia nggak apa lagi, mati namanya udah dipanggil. Itu nggak kudu sakit parah. Nah, kalau udah Tuhan tentukan begitu ya begitu. Dia napas masuk keluar nggak masuk lagi namanya nggak udah. Namanya udah mati karena kita nggak tahu tuh yang namanya apa. Sifat mati seperti itu. Atau paling lama sehari semalam. Kalau nggak mati siangnya kita pasti malam bakal apa? Bakal mati. Maka untuk itu waktu yang sedikit itu kita disuruh sungguh-sungguh mencari bekal untuk kita mendapat kesenangan yang selama-lamanya di mana? Di akhirat. Fakarir hada ala qalbika kulla yaumin. Maka ulang-ulanglah ingatan engkau atas engkau pada tiap-tiap hari seperti itu. Yang tadi disuruh dzikra hadimil apa? Dzikra hadimil lazat. Banyak-banyak ingat apa? Kenapa? Akan mati. Maka kata ulama, fakarir hada ala qalbika kulla yaumin. Maka ulang-ulang oleh akan ini mana akan ini, begitulah sifatnya mati. Kalau dia mau datang hanya satu napas kita keluar nggak masuk lagi, namanya ngapa udah? Namanya mati. Bisa orang yang nggak tahu kapan datangnya apa? Kapan datangnya mati. Itulah sangat sebentarnya waktu di mana? Waktu dunia. Ulama ingatin kepada kita begitu supaya kita jangan sampai lalai, jangan sampai hidup kita ini lupa dengan kematian, lupa dengan kewajiban kita. Perasaan kita masih apa aja, masih lama aja hidup di mana? Hidup di dunia. Jangan sampai kayak gitu maksudnya kata ulama. Itu yang kata Nabi kita, akthiru min dzikri hadimil ladzat. Lalu wakalib nafsaka sabru ala ta'atillah yauman. Wakalib nafsaka sabru ala ta'atillah yauman. Paksakan diri engkau akan sabar atas taat pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu satu hari. Kena mati itu bisa jadi malam, bisa jadi siang, cuma satu hari itu. Maka kita disuruh sabar atas senantiasa taat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala di waktu siang hari, begitupun di waktu malam hari. Karena kita nggak yakin bahwa besok pagi akan masih ada umur kita. Begitupun di waktu siang, kita nggak akan yakin bahwa nanti malam masih ada apa kita? Umur kita. Maka kata ulama, paksakan dirimu untuk sabar atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la qaddartal baqa khamsina sanatan wa alzamta sabra ala taatillah ta'ala nafarta wasta'asta alaika. Maka bahwasanya mentakdirkan hidup 50 tahun kalau lazimkan akan sabar. Selama 50 tahun kita sabar atas apa? Atas berbuat taat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan beruntung.
Kata ulama seperti itu. Jadi di dalam kita masih punya kesempatan, kita disuruh senantiasa lazimkan diri kita atas sabar berbuat ibadah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu maka kita akan menjadi orang yang beruntung selama-lamanya. Kata ulama nasihatin kepada kita seperti itu. Fa in fa'alta dzalika farihta indal maut farhan la akhara lahu. Kalau engkau berbuat seperti itu, maka selama andai kata kita punya umur 50 tahun lalu kita sabar, kita terus beribadah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, maka farihta indal maut. Maka engkau akan gembira begitu datangnya mati, karena kamu dalam keadaan ibadah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Farhan la akhira lahu, akan mendapat kegembiraan yang tidak ada akhir baginya. Itu yang tadi namanya abadal abidin, kesenangan di mana? Kesenangan di akhirat sifatnya akan abadal abidin. Bisanya kita bersenang itu kamang kita terus berusaha melazimkan diri, membiasakan diri istiqamah diri kita beribadah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu kita istiqamah tiba-tiba umur kita datang, umur kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata ulama kita akan gembira selama-lamanya nanti di akhirat dengan mendapatkan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in sawata wa tasahalta ja'akal mautu fi waqtin la tahtasibuhu wa tahassarta tahassuran la akhira lahu. Dan lalu kata Allah, andai kata engkau tunda-tunda, taswib artinya engkau tunda-tunda kebaikan. Itu kalau kebaikan mestinya jangan diapain? Jangan ditunda-tunda. Di mana kita punya kesempatan kita kerjakan segera. Jangan kita taswib. Taswib artinya menunda-nunda perbuatan apa? Perbuatan baik yang kita sudah mampu. Namanya dipanggil apa? Taswib, bahasa agamanya namanya begitu, taswib. Besok aja, minggu depan aja, umpamanya bawa mau sedekah, dan bulan depan aja, tahun depan aja, dan seterusnya begitu, namanya dipanggil apa? Taswib, namanya menunda-nunda apa? Kebaikan. Wa tasahalta, dan kau malas daripada berbuat baik. Ja'akal mautu fi waqtin la tahtasibuhu, akan datang mati pada kita pada waktu yang kita nggak tahu kapan apanya, kapan datangnya. Itu yang dia khawatirkan. Di waktu kita tunda kebaikan yang kita mampu, tiba-tiba datang apa? Datang ajal kita. Padahal kita udah mampu berbuat baik, tapi kita tunda. Tiba-tiba di waktu kita tunda kebaikan itu, datang ajal kita apa? Ajal kita sampai begitu maksudnya. Watasahalta, dan kau malas. Di waktu kita malas, lalu datang mati, itu yang jadi rugi nanti. Fi waqtin la tahtasibu, datang kau mati pada waktu yang kau nggak tahu kapan atau yang tidak kau kira-kira dia datang. Wa tahassarta tahassuran la akhira lahu. Kalau sifat kita begitu, menunda-nunda kebaikan, malas dalam kebaikan, tiba-tiba dalam keadaan kita lagi nunda kebaikan dan lagi kita malas berbuat baik, tiba-tiba datang ajal kita, maka kita akan menjadi orang yang rugi, tahassuran la akhira lahu, akan kerugian, akan kenyesalan yang enggak ada akhir baginya. Karena kita udah mampu berbuat baik tapi kita masih apa aja? Masih apain aja? Masih tunda-tunda aja. Nah, jadi artinya begitu, kalau amal baik, kebaikan apalagi segala perbuatan yang wajib itu jangan sampai diapain, jangan sampai ditunda. Begitu pun amal-amal perbuatan yang lain, daripada ibadah-ibadah yang sunat yang kita punya kemampuan, lalu jangan pakai besok aja, udah tua aja rajin beramal, namanya dipanggil taswib itu. Nanti aja, sekarang masih sibuk gini aja, nanti udah luas baru kita kembali kepada siapa? Pada Allah. Itu sampai mati di dunia tuh nggak akan ada kelonggaran kalau begitu, dan kita akan nyesel kalau kebaikan yang kita udah mampu lalu kita tunda-tunda. Maka kata ulama, wa tahassata tahassuran la akhira lahu, akan kau nyesel, akan menyesal yang tidak ada akhirnya baginya. Jadi seperti itu maksudnya, bahwa
di dalam kehidupan kita ini jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita tergoda dengan dunia yang sifatnya mengelirukan kita. Jangan sampai kita tunda-tunda urusan kebaikan-kebaikan. Dan sampai kita malas karena dikhawatirkan di waktu kita tunda kebaikan yang kita udah mampu, di waktu kita malas yang mestinya kita bisa, maka di waktu itu ajal kita ngapa? Ajal kita datang. Apalagi dalam keadaan lagi berbuat maksiat, berbuat dosa, masya Allah, naudzubillah. Nah, karena mati kita nggak tahu, bisa aja waktu kita berbuat dosa, waktu berbuat maksiat, waktu durhaka, tiba-tiba ajal kita ngapa? Ajal kita datang. Banyak yang kita lihat, contohnya seperti banyak orang yang kayak gitu, maka kita minta dilindungin tuh daripada begitu, daripada mati dalam keadaan berbuat apa? Berbuat dosa, daripada mati dalam keadaan berbuat maksiat, naudzubillah. Makanya disuruh terus kita segera, terus kita siap-siap diri kita untuk senantiasa berbuat amal baik, untuk tentang istiqamah dalam beribadah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian akhir daripada kitab ini, kita diingatkan kayak gitu. Mudah-mudahan itu menjadi ingatan buat kita, sehingga ke depan kita akan lebih aware lagi, akan lebih terus lagi berusaha di dalam mencari pahala, di dalam berbuat amal saleh. Karena di dunia walaupun kita hidup berapa lama, berapa umur kita, itu dibandingkan akhirat tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya artinya. Jadi tinggal yang kita dapat apa nanti kesenangan, apa itu yang mesti kita pikirin. Agar kita mendapat kesenangan yang la akhirah lahu, maka kita mesti berusaha sungguh-sungguh supaya kita mendapat kesenangan yang tidak ada apanya, yang tidak ada akhirnya nanti di akhirat. Itu semuanya dengan kita berusaha dan kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inda sabah yahmadul qaumus syura wa indal maut ya'tikal khabarul yaqin wa la ta'lamuna nabahu ba'da khin. Wa indal mauti ya'tikal khabarul yaqin, maknanya ya'tikal bukan khair, maknanya bacaannya khabarul yaqin. Kata ulama, dan pada waktu pagi memuji oleh kaum-kaum yang dimudahkan Allah, dan ketika mati datang akan kau oleh pemberitaan yang pasti. Artinya mati itu suatu berita yang apa? Yang pasti adanya. Nah, kita tahu dan kita yakin memang ada bakal apa? Bakal mati. Dan mati itu satu sifat, satu kabar yang pasti apanya? Yang pasti adanya, yang pasti datangnya. Namanya wa indal maut ya'tikal khabarul yaqin wala ta'lamunna nabahu ba'da hin, dan engkau tahu akan kabar itu sesudah yang demikian itu. Jadi seperti itu kita diingatkan oleh ulama berdasarkan hadis Nabi kita, aktsiru min dzikri hadim apa? Hadim ladzat. Itu kita ingat dan kita pegang supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak lalai dalam hidup ini. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita takut, yang kita ngeri, di waktu kita lalai, itu datang apa kita? Ajal kita. Karena sifat ajal tadi dijelaskan oleh ulama, tidak datang pada waktu yang tertentu, tidak datang pada waktu, pada keadaan yang tertentu, dan tidak datang pada umur. Artinya enggak mesti begitu, bisa kapan aja datangnya apa? Datangnya mati, maksudnya begitu. Maka disuruh siap-siap senantiasa untuk isti'dad lil maut. Jangan sampai kita lalai. Lalu kita lanjutkan dikit khatimatul kitab. Ini penghabisan kitab yang dikarang oleh Habib Abdul Haddad. Akan ada penghabisan kitab dan akhir daripada penjelasan beliau, nasihat beliau kepada kita seperti itu, sehingga kita terus ingat seperti itu. Hidup di dunia ini hanya sementara dan kita wajib terus berusaha beristi'dad lil maut. Fi aqidatin wajizatin jami'atin nafi'atin. Ini ada penghabisan kitab ini akan dijelaskan akidah yang bagus, yang jami, yang bermanfaat insyaallah taala. Kalau kita paham, kita bisa amalin, maka insyaallah dia akan bermanfaat buat kehidupan kita, buat kekuatan akidah kita, buat kekokohan di dalam kita
menyembah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ala furqatin najiyati, insyaallah kita berada di atas jalan golongan yang selamat. Semuanya kita minta seperti agar kita berada dalam furqatin najiyah, karena Nabi kita dalam hadis bahwa umatnya Tuhan jadikan bermacam-macam. Ada beberapa golongan, ada satu golongan yang selamat. Sekian banyak golongan, hanya satu yang apa? Yang selamat nanti ke akhirat. Nah, itu harapan kita, dan ulama Imam Ghazali menerangkan agar kita berada di jalan yang itu, yakni furqatin najiyah. Furqa artinya golongan yang selamat dari dunia sampai ke mana? Sampai ke akhirat, dengan dia berakidah yang benar, dengan berakidah yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita daripada ulama-ulama. Wahum ahlus sunnati wal jamaati wassaul azam minal muslimin. Itu furqah najiyah itu ahli sunnah, yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Wassaul azam juga sama maksudnya ahli sunnah jamaah. Zawal azam terjemahnya yang besar daripada orang-orang muslimin. Walaupun banyak golongan yang Nabi kita kabarkan di dalam hadisnya bahwa bermacam-macam daripada golongan Yahudi pun bermacam-macam, termasuk orang Islam pun bermacam-macam golongannya. Tapi yang selamat hanya satu apa? Hanya satu golongan. Itulah golongan yang senantiasa mengikuti jejak daripada ahli sunnah wal jamaah. Apa akidahnya? Dimulai memuji Allah, alhamdulillahi wahdah, segala puji bagi Allah hal keadaan asah. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah berikan salawat atas Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Lalu masuk kepada penjelasan akidah. Wa ba'du, sesudah itu, wa ba'du ba'dal hamdulillah, ba'da salawat maksudnya sesudah pengarang baca puji kepada Allah, pengarang baca salawat sama Nabi dan keluarga dan sahabat dan membaca salam, maka dia terangkan fa inna na'lamu wa na'taqidu wa nu'minu wa nuqinu wa nashhadu an la ilaha illallah syarikalah. Maka bahwasanya kita semuanya yang berada di bawah naungan Ahlussunnah wal Jamaah, na'lamu kita tahu, wa na'taqidu dan kita yakinkan, wa nu'minu dan kita imani, wa nuqinu dan kita yakinkan, wa nashhadu dan kita bersaksi bahwa tidak ada Allah yang disembah dengan sebenarnya, wahdahu la syarikalah, Allah yang asa yang tiada sekutu baginya. Ilahun azimun malikun kabir, Allah subhanahu wa ta'ala ilahun azimun malikun kabir, Allah yang maha besar, la rabba siwahu, tiada ada Tuhan selain Allah, wala ma'buda illa iyah, dan tidak ada yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai yang kita baca setiap kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu wala ma'buda illa iyah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, yang sifatnya qadimun azaliyun daimun abadiyun. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu yang qadim, yang azali, yang kekal, yang abadi, yang labtida ali awaliyatihi, bahwa tidak ada permulaan bagi adanya, walantiha ali akhiriyatihi li akhiriyatihi, dan tidak ada penghabisan bagi akhirnya, yakni Allah ta'ala sifatnya seperti itu, nggak ada mulanya, nggak ada apanya, nggak ada penghabisannya, itu maksudnya seperti itu. Yang di sana kalau kita belajar akidah ada namanya sifat kidam, ada namanya sifat baqo. Kidam artinya nggak ada apanya, nggak ada permulaannya. Baqo artinya kekal, nggak ada apanya, nggak ada penghabisannya. Itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Qadimun azaliyun daimun abadiyun, yang qadim, yang azali, yang kekal, yang selama-lamanya, yang tidak ada permulaan bagi adanya dan tidak ada penghabisan bagi akhirnya.
Artinya Allah Subhanahu wa taala sifatnya enggak ada mulanya, enggak ada apanya. Itulah namanya siapa? Allah Subhanahu wa taala sifatnya seperti itu. Ahadun samadun. Ahadun samadun yang asa. Ahadun maknanya Allah taala yang sifatnya apa? Asa. Kalau kita di dalam ada sifat Allah taala yang keenam namanya ada sifat wahdaniyah. Artinya asa. Asa Allah taala, asa zatnya, asa sifatnya, asa perbuatannya. Itu namanya ahadun, bahwa Allah taala sifatnya apa? Asa. Samadun. Samadun Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita segala kebutuhan kita. Itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang dalam surah Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung kepadanya. Jangan sampai kita bergantung kepada lain, hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada beranak dan tidak diberanakin, dan tidak ada baginya sepupu seorang pun. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Orang ahli sunnah wal jamaah maka seperti itu akidahnya. Jangan ada keyakinan bahwa Tuhan ada anak, ada apanya? Ada bapaknya. Ada orang punya keyakinan kayak gitu. Itu kakeknya yang lain, kita enggak seperti itu. Bahwa Allah Ta'ala sifatnya lam yalid wa lam yulad. Enggak beranak dan tidak diberanakan. Tadi udah disebut ahadun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. La syabiha lahu wa la nadhiralah. Tidak ada yang menyerupai bagi Allah dan tiada bandingannya Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada seumpamanya sesuatu, artinya enggak ada yang menyerupai kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar dan maha melihat. Maka kita harus yakin di dalam hati kita bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itu namanya akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa annahu ta'ala muqaddasun aniz zaman wal makan wa an musyabahatil akwan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada tempat, maha suci daripada waktu, maha suci daripada tempat. Wa an musyabahatil akwan, daripada menyerupai segala keadaan. Enggak ada yang serupa daripada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita belajar di sana ada sifat namanya mukhalafatuhul lil hawadithi. Allah taala sifatnya enggak sama dengan sifat yang bahru. Seperti itu. Wa laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiu wa annahu ta'ala muqaddasun wa an musyabahatil akwan. Wa la tahitu bihil jihad, dan tidak meliputi dengan dia oleh jihad. Allah taala enggak ada di atas, enggak ada di bawah, enggak ada di barat, enggak ada di timur, maksudnya begitu. Enggak ada di jihad manapun Allah Subhanahu wa taala. Sifat, itulah akidah yang mesti kita tanamkan di hati kita. Wala ta'taril hadithat, dan tidak menyamakan dia oleh segala yang baru. Mustawin ala arsyihi, yang dia beristiwa di atas arasnya, atas jalan yang telah berkata ia akan dia. Alal asyistawa di sana. Wabil mana alladhi aradahu istiwaan yaliqu bi'izzi jalalihi wa uluwi majdihi wa kibriyaihi. Pengertian musnal asyistawa maknanya yang menghendaki akan dia akan sebagai istiwa yang layak dengan kebesarannya dan ketinggian keadaan kebesarannya. Dan kebesarannya, maksudnya bukan berarti Allah Ta'ala itu ada di satu tempat, bukan begitu maksudnya. Yang Tuhan kata alal asyapa, alal asyistawa, berarti bukan Allah Ta'ala ada di satu apa? Di satu tempat. Wa annahu ta'ala qaribun min kulli mawjudin, dan bahwa Allah Ta'ala itu dekat daripada tiap-tiap yang ada.
Wa huwa aqrabul insan min hablil warid, bahwa Allah Ta'ala itu lebih dekat dengan manusia daripada tulang, daripada urat leher. Kinayah dari Allah Ta'ala sangat dekatnya sama kita. Maka disuruh senantiasa muraqabah. Muraqabah itu merasa Allah Ta'ala dekat dengan kita. Namanya dipanggil apa? Muraqabah, sehingga kita senantiasa takut berbuat yang tidak baik. Di dalam kita menyembah Allah, kita berasa bahwa Allah Ta'ala ada di hadapan kita. Yang namanya kemarin diartikan ihsan namanya. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Namanya dipanggil ihsan. Ihsan itu artinya begitu, bahwa kita sembah Allah seakan-akan kita lihat Allah ada di depan kita. Saking kita yakin adanya siapa? Adanya Allah. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Andai kata kita belum bisa kayak gitu, maka kita yakin bahwa Allah Ta'ala pasti memperhatikan kita, melihat kita. Makanya disuruh muraqabah kepada Allah, berasa dekat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu dia akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lalai, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat, sampai kata ulama dan Al-Quran juga menerangkan aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat apa? Urat leher. Saking apanya? Saking dekatnya Allah Ta'ala kepada, saking memperhatikannya kepada, saking melihatnya, saking tahunya segala apa yang kita kerjakan. Maksudnya seperti itu. Wa ala kulli syai'in raqib, dan Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu senantiasa memperhatikan kepada hambanya. Namanya wa ala kulli syai'in raqib. Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu sangat memperhatikan. Wa syahid, dan juga sangat menyaksikan. Hayyun qayyumun la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya hayyun qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang hidup, yang senantiasa berdiri dengan sendirinya, yang tidak merasa akan dia, tidak mendapatkan akan dia, tidak mengenakan akan dia oleh sinatun wala naum, capek dan tidak ada tidur. Itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Wa idza badi'us samawati wal ard, yang berada di dalam keindahan langit dan bumi. Itu semua ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemarin disuruh pikirin tuh, betapa kuasanya siapa? Betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala bumi, segala barang yang ada di bumi, dan juga langit. Segala barang yang di langit itu disuruh ingetin, disuruh pikirin. Yang kemarin kata Nabi kita, tapak sa'atan khairun min ibadati sanatin. Dengan begitu orang akan bertambah takwanya kepada siapa? Pada Allah, akan bertambah ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bahwasanya Allah Ta'ala apabila hukum akan sesuatu maka hanya saja berkata kun fayakun. Itulah kuasanya siapa? Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada bandingannya. Seperti itu. Khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua. Syai'in itu semua. Khaliqu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Syai'in itu barangnya umum. Artinya apa aja yang ada semua Tuhan yang ngapain? Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjadikan. Adapun manusia itu hanya majazan namanya. Manusia bisa bikin mobil, manusia bisa bikin kapal. Itu pada hakikatnya semuanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Iya, orang itu kan bisa bikin itu, Tuhan yang ngapain? Tuhan yang menghendaki dia bisa seperti itu. Nah, maka pada hakikatnya Allah itu yang ngapain? Yang menciptakan. Itu udah Tuhan katakan khaliqu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua sesuatu. Adapun yang dilihat oleh mata kita, orang bisa bikin ini, bikin ini, bikin itu, namanya itu majazan. Artinya hanya pada majaz. Nah, pada hakikatnya semuanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan sombong. Bisa baru punya kebiasaan sedikit, udah kita kata kita punya apa? Punya apa kita?
punya bisa. Itu namanya tuh orang sombong. Jadi sebisa apapun, setinggi apapun ilmu kita, itu semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, yang maha agung. Kita sebagai hambanya nggak punya apa-apa, nggak ada kawan, la haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya disuruh ingetin, jangan sampai kita jadi manusia itu ngapa? Sombong. Semuanya khaliqu kulli syai'in, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu ialah yang menjadi wakil. Jadi semuanya seperti itu. Itu namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disuruh ditanamkan di hati kita agar kita makin mantap iman kita, makin mantap akidah kita. Jangan sampai kita merasa punya bisa, jangan sampai kita merasa bangga dengan kebisaan-kebisaan yang kita milikin. Dibandingkan sama Allah itu semuanya enggak ada, semuanya Allah Ta'ala yang menjadikan. Wa annahu ta'ala ala kulli syai'in qadir, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Kita mau ngapain, apa kita mau berbuat ibadah, Allah Ta'ala maha kuasa membalas pahala ibadah kepada kita. Kita mau berbuat jahat, mau berbuat jahat, Allah Ta'ala maha kuasa membalas dengan balasan-balasan yang jadi kita durhaka kepada siapa? Pada Allah dengan balasan dosa. Nah, jadi Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir, atas tiap-tiap sesuatu Allah Ta'ala amat apa? Amat kuasa. Wa bi kulli syai'in alim, dan dengan sesuatu Allah Ta'ala maha mengetahui. Qad ahata bi kulli syai'in wa ahsa kulla syai'in adada, sungguh meliputi dengan tiap-tiap sesuatu menjihat ilmu Allah, dan wa ahsa maksudnya membataskan atas tiap-tiap sesuatu menjihat bilangan. Jadi seperti itu kita harus tanamkan di hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya seperti itu sebagaimana yang diterangkan tadi. Sifatnya maha kuasa, sifatnya enggak ada bandingannya, enggak ada yang menyerupai kekuasaannya, enggak ada yang menandingkan, enggak ada yang membandingkan. Itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya seperti itu. Kalau dia membuat sesuatu dengan sangat kuasa, fa inna kun fayakun, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat saking kuasanya seperti itu. Wa ma yakhruju wa ma ya'zubu rabbika min fil ardi wala fis sama, dan enggak ada yang lenyap daripada Allah min mithqal, artinya enggak ada yang Allah Ta'ala enggak tahu yang ada di muka bumi ini. Maksud segala macam semua Tuhan tahu, termasuk daripada cita-cita hati kita. Segala barang yang ada di dunia sekecil apapun semua Tuhan apa? Tuhan tahu. Itu namanya wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali fil ardi wala fis sama. Enggak ada yang lenyap daripada pandangan Allah, daripada seberat zarah yang ada di bumi dengan wa ya'lamu ma yajul ardi wa ma yaqu minha wa ma yanzilna sama ma ya'du fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir wa ya'lamu sirra wa akhfa. Dan lalu kata ulama dalam menjelaskan akidah Ahlussunnah Jamaah, wa ma yakhruju min syai' wa ma apa tadi? Wala fis sama ya'lamu ma yaqulu wa ma yahmiya. Allah Ta'ala maha mengetahui akan apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Semuanya Allah Ta'ala semuanya tahu. Apa-apa yang nyerap ke dalam bumi, yang masuk ke dalam bumi semuanya Allah Ta'ala tahu, dan begitu pun yang keluar dari bumi semuanya Tuhan. Memang itu semua di bawah kekuasaannya, semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya semua Tuhan tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bermula dia Allah Ta'ala ma'akum aina ma kuntum, artinya ma'akum aina ma kuntum, semuanya itu Tuhan tahu dimanapun kita berada. Semuanya Tuhan lihat dimanapun kita berada. Rahmat Allah senantiasa menyertai kita dimanapun kita apa? Kita ada. Itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwa bermula dia yaitu Allah ma'akum aina ma kuntum, rahmat Allah semuanya dimanapun kita berada itu beserta dengan kita. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahi ma ta'maluna basir. Allah Ta'ala dengan apa yang kita kerjakan maha melihat. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah Ta'ala mengetahui yang sir dan yang tersembunyi. Wa ya'lamu fil barri wal bahri. Sifat Allah SWT mengetahui akan apa-apa yang ada di daratan dan segala apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin illa wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada yang jatuh daripada waraqatin, dedaunan. Banyak pohonan, banyak apanya? Banyak daunnya, dan beberapa ribu daun yang gugur daripada cabangnya itu semuanya Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala tahu. Begitulah pengetahuan siapa? Pengetahuan Allah. Wa ma illa ya'lamuha, dan tidak ada yang gugur, yang jatuh daripada dedaunan daripada pohonan illa ya'lamuha, kecuali Allah Ta'ala semuanya tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak ada biji-bijian di dalam perut bumi. Wala ratbin wala yabisin, tidak ada yang basah, tidak yang kering. Illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya ada tercatat dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitulah kita wajib imani dan wajib kita percaya seperti itu. Wa annahu ta'ala, sampai situ akan kita teruskan nanti kepada masalah yang selanjutnya panjang. Sampai situ wa annahu ta'ala murinul kainat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sifatnya amat kuasa. Jadi kalau kita tahu, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifatnya kayak gitu, maka udah patut, udah sewajarnya kita harus takut kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus istiqamah di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Mudah-mudahan dengan ini akan bertambah kuatnya akidah kita. Jadi jangan sampai kita tergelincir dengan akidah-akidah yang keluar daripada akidah ahli sunnah wal apa? Ahli sunnah wal jamaah. Semuanya kita berusaha untuk itu, dan kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan kekuatan akidah kita dari mulai sekarang sampai akhir apa kita? Akhir hayat kita. Jangan sampai hati kita tergelincir dan sampai hati kita kemana-mana. Makanya disuruh banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Udah Tuhan berikan kita ilmu, Tuhan berikan kita pengetahuan sedikit, maka kita minta supaya diberi kemantapan di dalam hati kita, dan jangan sampai tergelincir kepada akidah-akidah yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Maka suruh banyak berdoa seperti itu. Hai Tuhanku yang balik-balik hati, tsabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah hati saya di atas agama Engkau. Itu semuanya kita berusaha dan minta tolong kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari mulai kita saling hidup sampai akhir kita tetap akidah kita mantap, sehingga kita mati husnul apa? Husnul khatimah. Kita tahlil, kita niat pahalanya buat orang tua dan pulang ke rahmatillah. Astaghfirullahaladzim li wa liwadayal minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwadayal minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwadayal minina wal afdalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi
Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Kali baca Fatihah niatin pahalanya buat keluarnya Mus. Yang pertama kita niatin dan kita hadiahkan pahalanya untuk Kyai Haji Manhari bin Gurasyomin, Haji Nasir bin Haji Nawin, Abdul Muti bin Haji Nasir, Haja Muhini binti Haji Bosin, Siti Fatimah binti Agun, Maisara binti Mansur, Agun bin Bilin Bilik, lalu Jima binti Nampin, Mat Yasin bin Haji Nasir, Mat Yasin bin Haji Nasir, Mursidi bin Haji Nasir, Saripudin bin Haji Nasir, Lilis Suryani binti Haji Nasir, Acing bin Yang, Usulhim Apurahim. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ada undangan temunya malam ini saudara Mat Nur undang di haul orang tuanya. Malam temunya malam ini. Lalu yang kedua yang punya waktu sempat habis sembahyang Isya ini juga ada yang undang apa namanya itu Mulyadi Agus Nujari. Agus, kenal Agus? Nggak kenal ya Agus? Agus itu rumahnya dekat rumahnya siapa itu? Dekat Cangadah. Kalau punya waktu sempat habis sembahyang kita diundang disuruh ke situ ya kita jawab. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhan arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhil karim rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adzan.